kami bacakan langsung ke halaman 26. Ketentuan perumusan dakwaan, menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143 KUHP. 35. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum harus berpedoman pada aturan-aturan hasil penyidikan, jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. 36. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. 37. Selain itu, sesuai dengan pasal 143 KUHP, dakwaan juga harus memenuhi syarat baik formil maupun material. Pasal 143 ayat 2 merupakan ketentuan syarat material dari sebuah dakwaan. Sesuai dengan pasal 143 ayat 3, maka tidak dipenuhinya syarat material mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan sebagai berikut, saya tidak bacakan lagi yang mulia. 38. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 tersebut, agar syarat material terpenuhi, maka ada dua unsur yang tidak boleh dilalaikan, yaitu uraian cermat, jelas, dan lengkap. Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 39. Surat dakwaan seperti apa yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut, berikut uraian singkatnya. Surat dakwaan yang tidak terang. Seperti yang telah dijelaskan, syarat material surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau tidak, akan terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan mengakibatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada dakwaan, namun jika surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan satu dengan yang lain, maka surat dakwaan tersebut juga batal demi hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November 1983. Surat dakwaan yang mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain, pertentangan isi dakwaan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Perumusan yang tidak jelas antara misalnya turut melakukan dan turut membantu dapat menimbulkan kerugian bagi terdakwa. Pendapat tersebut juga sejalan dengan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004-J.A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607-E/11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Ketentuan pasal 143 KUHP tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan-putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan jurisprudensi 234K, jurisprudensi 292, jurisprudensi nomor 33K. Kami tidak bacakan secara lengkap, kami anggap dibacakan. Romawi 5, jaksa penuntut umum tidak cermat
dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan splitsing atas satu perkara tindak pidana. Pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Dalam dakwaannya pada halaman 1 sampai 2 dan halaman 21 jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan yang mulia. 42. Jika kita lihat dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan subsidiar yang dilakukan secara bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum secara tegas telah menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan kepada terdakwa dan saksi-saksi tersebut dilakukan secara terpisah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk menentukan penggabungan dan pemisahan berkas perkara dan penuntutan dalam satu tindak pidana adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan pasal 142 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Jika dilihat secara seksama, pasal 141 dan pasal 142 KUHAP ini berasal dari HIR dengan mengubah kata-kata Voorzitter van de Landrat menjadi jaksa penuntut umum. Pasal 141 KUHAP berasal dari pasal 250 ayat 14 HIR. Penjelasan pasal 141 KUHAP huruf B berasal dari pasal 250 ayat 15 HIR, sedangkan pasal 142 KUHAP berasal dari pasal 250 ayat 16 HIR. Oleh karena itu, literatur dari para ahli yang berpendapat mengenai ketentuan HIR tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan mengenai penerapan penggabungan dan splitsing sebagaimana diatur dalam pasal 141 dan 142 KUHAP. Terkait dengan penerapan splitsing, terdapat beberapa pendapat ahli dan teori yang dapat dijadikan acuan. Di antaranya Wiryono Projodikoro berpendapat sebagai berikut, ayat 16 dari pasal 250 HIR menentukan bahwa apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai pelbagai perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara splitsing. Sedangkan Tresna sebagaimana dikutip oleh R. Susilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana berpendapat sebagai berikut. Pasal 250 ayat 15 HIR, perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam nomor 1, 2, 3 itu, untuk dapat dianggap bersangkut paut harus merupakan beberapa perbuatan terlarang. Suatu perbuatan terlarang saja meskipun dilakukan oleh beberapa orang, selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja yang tidak dapat dipecah-pecah, misalnya perkara pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat dalam satu perwising saja. Selain itu sebenarnya dalam pasal 142 KUHAP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu adanya kata-kata beberapa tindak pidana dan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka sejatinya KUHAP tetap mendahulukan penggabungan agar peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan splitsing hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. 48. Secara yuridis teknis, splitsing dalam perkara akuo juga tidak dimungkinkan apabila dalam perkara tindak pidana itu terdapat korban manusia. R. Susilo menulis tentang berkas perkara yang disebutnya bundel sebagai berikut, kami anggap dibacakan yang mulia. Jika merujuk pada pendapat tersebut, maka tidaklah mungkin salah satu bagian dari berkas perkara itu dilepas atau dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada berkas perkara lain. Dalam perkara akuo, penasihat hukum bertanya, apakah setiap dokumen yang terdapat dalam berkas perkara akuo sama dengan berkas perkara terdakwa lainnya? Jika memang demikian, bukankah demi menjamin hak asasi dari para terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara terpisah atau splitsing? Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa prinsipil penerapan splitsing yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara akuo telah bertentangan dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 14 ayat 3 huruf G yang berbunyi sebagai berikut kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan ICCPR tersebut, maka terdakwa memiliki hak asasi yang dijamin untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam bahasa resminya disebut not to be compelled to testify against himself to confess guilt. Namun demikian pada split sing dalam perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa seperti perkara Akuo, para terdakwa saling berkedudukan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka. Sehingga para terdakwa dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri, compelled to testify against himself. Menurut ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Di sisi lain terdakwa memiliki hak ingkar. Selain diatur di KUHP, hak ingkar juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkara. Terkait dengan perkara Akuo, dengan adanya split sing, maka terdakwa akan diperiksa sebagai saksi untuk para terdakwa lainnya. Oleh karena itu, maka keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai saksi oleh terdakwa lain juga akan memberatkan terdakwa. Begitupun sebaliknya, saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain akan kehilangan haknya untuk mendapat jaminan dan perlindungan untuk memberikan kesaksian yang tidak memberatkan dirinya. Oleh karena itu, pemisahan penuntutan atau split sing pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para terdakwa, yaitu para tersangka menjadi dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkannya, compelled to testify against himself, yang diatur dalam ICCPR pasal 17 ayat 3 huruf G. Pemisahan penuntutan perkara split sing dalam perkara Akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang Mulia Majelis Hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 4 dengan tegas menyatakan bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini juga harusnya dipegang teguh dalam proses persidangan perkara pidana, termasuk persidangan perkara Akuo. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini dituduh melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi-saksi yang juga dituntut dalam berkas terpisah. Pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah suatu pelanggaran berat terhadap hak terdakwa dan juga terhadap saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain. Selain karena kehilangan hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkannya sebagaimana telah kami jelaskan di muka, pemisahan berkas perkara ini juga jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa idealnya akan diperiksa secara terpisah dengan terdakwa lain. Saksi-saksi yang akan diperiksa juga merupakan saksi-saksi yang sama dengan terdakwa yang lain. Oleh karena itu, maka jelas apabila kita berpegang teguh kepada ketentuan KUHP, khususnya pasal 160 ayat 1 huruf A, maka para saksi dipanggil seorang demi seorang dalam ruang sidang. Dan setelah ia memberi kesaksian, ia harus tetap tinggal di ruang sidang seperti ditentukan oleh pasal 167 ayat 1, dan dilarang saling bercakap-cakap selama sidang berlangsung menurut pasal 167 ayat 3 KUHP. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 165 ayat 4 untuk dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan mengkonfrontir saksi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, para saksi yang sudah memberi keterangan harus tetap hadir pada tiap sidang sampai semua saksi memberi keterangan. Akibatnya, sudah tentu tidak dapat dilakukan sidang-sidang secara simultan dan masing-masing terdakwa harus menunggu gilirannya sampai perkara dari masing-masing terdakwa diputus. Bagi para saksi, keadaan itu berarti bahwa mereka mungkin sampai berbulan-bulan harus menyediakan diri untuk menghadiri sidang pengadilan meskipun tidak setiap hari. Selain itu, sedikit banyaknya besar kemungkinan saksi yang sama akan memberikan keterangan yang berbeda dalam setiap persidangan masing-masing terdakwa.
Selain itu, dengan split sync yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah tentu akan memakan waktu yang sangat lama dalam pemeriksaan. Dengan demikian, maka proses pencarian kebenaran material dalam persidangan perkara akuo tidak dapat berjalan secara ideal dan tentu saja akan merugikan hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang diselenggarakan sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Romawi 6, analisis yuridis atas surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Dengan merujuk pada ketentuan perumusan dakwaan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak memenuhi syarat-syarat material sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. Berdasarkan buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985, halaman 14 sampai 16 menyatakan bahwa uraian secara cermat berarti rumusan delik yang didakwakan diuraikan secara teliti, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Bahwa dalam surat dakwaannya terdapat banyak ketidakjelasan peristiwa dalam dakwaan sebagaimana disusun oleh penuntut umum sebagaimana diuraikan di bawah ini. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Malang. Penuntut umum dalam menguraikan surat dakwaan seolah-olah mengabaikan atas menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022, yaitu pada malam hari Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong saksi Putri Candrawati yang kemudian saksi Putri Candrawati menolaknya. Selain itu juga pada tanggal 7 Juli 2022, yaitu pada sore hari, Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam kamar saksi Putri Candrawati. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati sesuai keterangan di dalam BAP yang sebelumnya sudah disampaikan. Mengingat latar belakang terdakwa dan rombongan pergi ke Malang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan, namun penuntut umum tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap dalam menyusun rangkaian dakwaan. Selain itu, penuntut umum telah mengabaikan dan menghilangkan fakta yang krusial, di mana saksi Putri Candrawati ditemukan setengah sadar di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Fakta saksi Putri Candrawati ditemukan di depan kamar mandi oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf tidak diuraikan dalam dakwaan, padahal fakta tersebut merupakan fakta yang berkaitan dengan runtutan rangkaian peristiwa lainnya. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam keterangan BAP saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi yang menyatakan, kami anggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, sejatinya mencederai esensial dari surat dakwaan itu sendiri, yang merupakan suatu dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Bukan hanya itu, dengan mengesampingkan fakta yang krusial tersebut menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, oleh karenanya surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, Kamis tanggal 7 Juli, sekitar sore hari terjadi satu peristiwa rumah terdakwa, saya anggap dibacakan yang mulia.
68. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 69. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah dan seterusnya sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yang mulia. Kemudian yang B, di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor. Kemudian saat itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua Huta Barat berada di tangga dengan mengatakan, Om saya jelaskan, dan seterusnya seperti kami uraikan sebelumnya yang mulia. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, Yosua jangan dekat-dekat ibu. Lalu Yosua berkata, bukan begitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya. Vide butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi, tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga dan kemudian saksi Putri Chandrawati ditemukan tergeletak di depan kamar mandi, yang mana hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan sehingga menyebabkan terdapat ketidakjelasan surat dakwaan. Selain itu jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis 7 Juli 2022 sekira sore dan seterusnya, Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Vide halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan saksi Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Jaksa penuntut umum tidak jelas dalam uraian dakwaan sebagai berikut. Kemudian terdakwa Freddy Sambo menghampiri korban Nofriansah Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Vide halaman 12 paragraf 2 surat dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan tidak menjelaskan dengan rinci seandainya atau seumpama kuat non terdakwa menembak korban, jaksa penuntut umum tidak menjelaskan senjata apa yang digunakan oleh terdakwa. Padahal dalam surat dakwaan sejak awal jaksa penuntut umum tampak yakin dalam menyebutkan beberapa jenis senjata. Namun dalam peristiwa tersebut jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan atau menjelaskan senjata yang digunakan terdakwa jika seandainya kuat non terdakwa melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Sejatinya jika hal yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum memang berdasarkan fakta, maka sudah sepatutnya jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa tersebut dengan jelas dan lengkap.
Sehingga dengan terdapatnya kekosongan atau ketidaklengkapan rangkaian peristiwa ini, membuat seolah-olah jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan menyimpulkan peristiwa tersebut dan memaksakan untuk membangun peristiwa berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam dakwaan kedua, surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa terdakwa terlibat dalam suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, junto pasal 33 Undang-Undang ITE, dan atau ketentuan pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setelah mencermati lebih lanjut, uraian kejadian dalam dakwaan kedua, pertama dalam surat dakwaan adalah berkaitan dengan dugaan terjadinya pengerusakan atau penghapusan data CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3. Sebelum terlalu jauh membahas mengenai dugaan tindakan yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka seharusnya JPU terlebih dahulu menjelaskan dan menguraikan bahwa benar data CCTV merupakan suatu informasi elektronik dalam sistem informasi dalam konteks Undang-Undang ITE, sehingga ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan dalam perkara pidana akuo. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanpa adanya penjelasan hukum dan urian yang lebih jelas, JPU serta-merta menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan tanpa adanya penjelasan yuridis bahwa secara hukum data CCTV adalah informasi elektronik dalam sistem elektronik, sehingga Undang-Undang ITE relevan dengan tindak pidana dalam perkara akuo. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B, buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14-16, serta berbagai jurisprudensi lainnya. Oleh karenanya, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Izin dilanjutkan rekan kami yang lain, yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, saya hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin 78. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dalam BAP. Sehingga JPU terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi sendiri. Sebagai contoh, dalam paragraf 3 halaman 11 surat dakwaan, JPU menguraikan sebagai berikut bahwa saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah Duren 3. Dalil yang menyatakan saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek tidak didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti manapun yang kami periksa dalam berkas perkara. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum memberikan kesimpulan yang tidak berdasar dan bersifat subjektif. D. Langsung kami langkahin saja. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. Poin 83, setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, JPU hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. Kami memberikan ada beberapa contoh, saya akan kutipkan satu saja. Di saat yang contoh, bahwa di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo, itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Faktanya, uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan jaksa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan beberapa kali perubahan berita acara pemeriksaan tanpa memperhatikan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Kami mencatat
Saudara Richard melakukan berapa kali perubahan dalam BAP-nya, termasuk dalam beberapa keterangannya. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus testis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan terdakwa akan menjadi bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa. Karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. Kami masukkan satu contoh lain, poin 88, dalil yang menyatakan terdakwa Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan penembakan hanya muncul dalam BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu sendiri. Sementara dalam BAP terdakwa, bisa dilihat dalam butir 6, halaman 3 BAP tambahan tanggal 8 September 2022, dan BAP saksi Kuat Makruf, butir 5, halaman 8, BAP tambahan tanggal 8 September 2022 yang saling bersesuaian, tindakan yang diinstruksikan terdakwa adalah hajar cat. Kekeliruan dakwaan yang lebih fatal muncul pada paragraf 2 halaman 6 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah Saguling, saksi Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3. Keterangan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati yang saling bersesuaian justru menyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah Saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal saksi Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaannya juga menyatakan pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS, saksi Richard Eliezer melihat terdakwa Ferdy Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum lagi-lagi terlihat jelas hanya menggunakan satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer, tanpa memerhatikan bukti-bukti lain yang relevan, di mana dalil jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV garasi mobil Jalan Saguling real time 17.10.03 menunjukkan bahwa Ferdy Sambo keluar dari rumah Jalan Saguling tanpa menggunakan sarung tangan hitam sebagaimana dalam uraian jaksa penuntut umum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas dengan didasarkan hanya pada satu keterangan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Poin 95, penuntut dalam menguraikan surat dakwaan tidak berdasarkan fakta. Sebagai contoh, selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua dengan skenario adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan saksi yang kemudian berteriak minta tolong lalu saksi datang. Selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard. Jaksa penuntut umum mengabaikan fakta dari keterangan saksi lainnya. Faktanya berdasarkan keterangan BAP, saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan saksi Richard Eliezer bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Saguling. Dengan demikian, jaksa penuntut umum lagi-lagi tidak mampu untuk menguraikan surat dakwaan secara cermat, di mana telah mengabaikan fakta yang telah tervalidasi, oleh karenanya surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Jaksa penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila jaksa penuntut umum berdalih bahwa surat dakwaan telah menjelaskan bentuk penyertaan yang dilakukan terdakwa, yakni sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan, maka tetap saja harus ditegaskan kedudukan terdakwa apakah sebagai pelaku atau turut serta yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang kabur hanya menyebutkan
bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf, mereka yang sengaja nyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut. VD halaman 1-2 surat dakwaan. Kalimat tersebut yang hanya sekedar menjelaskan kata mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menunjukkan kekaburan peranan terdakwa dalam perkara akuo. Apakah terdakwa merupakan pelaku atau pelaku turut serta? Hal tersebut akan merugikan kepentingan pembelaan terdakwa dari sudut pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, merupakan satu keharusan bagi jaksa penuntut umum untuk menentukan peran masing-masing pembuat tindak pidana dalam peristiwa hukum tertentu. Kegagalan untuk menentukan peran tersebut mengakibatkan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Kami lanjutkan yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 244-GKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-PIT-B-PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Arman Hanis Sarmauli Simangunsong, Bobi Rahman Manalu, Rasa Mala Aritonang, Berlian Simbolon. Ya, udah. Oke. Baik, penuntut umum, kapan mau memberikan tanggapan atas eksepsi ini? Oke, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan terlebih dahulu, mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasihat hukum karena begitu kami selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum sudah langsung menanggapi terhadap dakwaan kami. Perlu diketahui bahwa surat dakwaan sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu, baik terhadap terdakwa juga terhadap penasihat hukum, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan terhadap dakwaan kami. Terkait dengan hal ini, kami baru juga hari ini baru menerima hard copy daripada eksepsi dari tim penasihat hukum. Terhadap menanggapi eksepsi tim penasihat hukum ini, kami butuh waktu untuk ditunda 1 minggu.
hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sekian, terima kasih Pak Majelis. Saudara penuntut umum kalah cepat dengan penasihat hukum. Ya, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka saya tunda hari Kamis untuk pembacaan tanggapan. Kalau memang saudara tidak siap, maka kita akan lewatkan itu dan kita akan langsung menjatuhkan putusan selah. Itu saja. Ya. Oke, siap kami hari Kamis pukul jam 9:30 kita lanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Siap, terima Ya. kasih Pak Majelis. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.